Ketika Prabowo Subianto aktif di panggung global, bertemu pemimpin dunia, membawa investasi, membangun posisi Indonesia di luar negeri, maka di dalam negeri ada Gibran Rakabuming Raka yang bekerja menjaga ritme, mengurus hal domestik, menjadi figur yang lebih dekat, lebih teknis, lebih operasional. Ia paham betul posisinya dalam struktur kekuasaan. Ia tidak berusaha melampaui, tidak berusaha mengambil panggung utama. Dan dalam banyak budaya Indonesia, ini mirip dengan bagaimana peran ibu dipahami, kuat, berpengaruh, tapi tidak selalu harus tampil di depan. Prabowo konsisten dengan program-program besar seperti kebijakan strategis dan program utama negara. Sementara Gibran mendorong hal-hal yang lebih dekat dengan masa depan, seperti teknologi, inovasi, dan adaptasi generasi baru. Bidang yang mungkin bukan domain utama Prabowo, tapi sangat penting untuk Indonesia ke depan. Kenapa ya kita selalu kepo dengan hubungan antara Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka? Seolah-olah selalu ada yang dicari, selalu ada yang dicurigai. Padahal kalau kita lihat secara jernih, dua pemimpin ini justru terlihat sangat harmonis. Mereka paham posisi masing-masing dan yang paling penting, mereka saling mengisi. Dari satu sisi, saya punya satu hipotesis yang tentu saja masih sangat terbuka untuk diperdebatkan secara ilmiah. Saya menyebutnya Gibran dan Ibuisme Negara. Istilah Ibuisme Negara sendiri bukan hal baru. Konsep ini diperkenalkan oleh Julia Suryakusuma pada tahun 1987. Ia menjelaskan bagaimana pada masa Orde Baru perempuan, khususnya ibu, dikonstruksikan sebagai sosok yang mendukung, merawat, menopang, tapi tidak berada dalam pusat kekuasaan. Sebuah peran yang vital namun seringkali tidak terlihat. Tapi saya tidak sedang berbicara dalam kerangka itu. Ibuisme negara yang saya maksud di sini berbeda. Saya melihat posisi Gibran hari ini seperti peran seorang ibu dalam sebuah keluarga. Dalam keluarga, peran ibu itu sangat fundamental. Meski dalam perspektif modern, urusan domestik adalah tanggung jawab bersama. Tapi dalam realitas sosial kita, ibu sering menjadi garda terdepan. Mengurus rumah, menjaga ritme keluarga. Memastikan semuanya berjalan baik-baik saja. Dan ini bukan peran yang kecil, ini justru peran yang menentukan stabilitas. Coba kita lihat pemerintahan hari ini. Ketika Prabowo Subianto aktif di panggung global, bertemu pemimpin dunia, membawa investasi, membangun posisi Indonesia di luar negeri, maka di dalam negeri ada Gibran Rakabuming Raka yang bekerja menjaga ritme, mengurus hal domestik, menjadi figur yang lebih dekat, lebih teknis, lebih operasional. Seperti seorang ayah yang pergi mencari nafkah, dan seorang ibu yang memastikan rumah tetap berjalan dengan baik. Menariknya lagi, Gibran hampir selalu mengatakan sesuai arahan presiden. Itu menunjukkan satu hal penting. Ia paham betul posisinya dalam struktur kekuasaan. Ia tidak berusaha melampaui, tidak berusaha mengambil panggung utama. Dan dalam banyak budaya Indonesia, ini mirip dengan bagaimana peran ibu dipahami, kuat, berpengaruh, tapi tidak selalu harus tampil di depan. Dalam keluarga yang sehat, ayah dan ibu tidak bersaing. Mereka saling melengkapi. Ada hal-hal yang mungkin luput dari ayah dan diisi oleh ibu. Ada juga hal-hal besar yang menjadi tanggung jawab ayah, tapi tetap membutuhkan dukungan dari ibu. Dan pola ini terlihat juga dalam relasi Prabowo-Gibran. Prabowo konsisten dengan program-program besar seperti kebijakan strategis dan program utama negara. Sementara Gibran mendorong hal-hal yang lebih dekat dengan masa depan, seperti teknologi, inovasi, dan adaptasi generasi baru. Bidang yang mungkin bukan domain utama Prabowo, tapi sangat penting untuk Indonesia ke depan. Maka mungkin kita tidak perlu terlalu sibuk mencari celah di antara keduanya, karena bisa jadi yang kita lihat bukanlah ketegangan, melainkan sebuah pembagian peran yang justru membuat sistem ini berjalan lebih stabil. Seperti keluarga, di mana ayah dan ibu tidak harus sama, tidak harus identik, tapi harus saling menguatkan. Dan dalam perspektif itu, mungkin Ibuisme Negara versi baru ini bukan tentang siapa yang lebih berkuasa, tapi tentang bagaimana kekuasaan itu dibagi, dijalankan, dan dijaga bersama.